Bertemu kembali di channel Delfitra Hardian. Kali ini kami akan menginformasikan sekolah kedinasan di Indonesia yang biaya pendidikannya gratis dan setelah lulus bisa menjadi CPNS. Like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi. 8 sekolah kedinasan langsung jadi CPNS dan gratis biaya pendidikan. Sekolah tinggi kedinasan merupakan perguruan tinggi yang berada langsung di bawah kementerian atau lembaga pemerintahan. Rata-rata peserta yang lolos seleksi langsung menjalani ikatan dinas. Artinya, setelah lulus dari sekolah kedinasan, bisa langsung bekerja dan menjadi pegawai negeri sipil. Ujian atau seleksi masuknya antara lain seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar SKD, seleksi kompetensi bidang SKB, dan tes lainnya. Berikut 8 sekolah kedinasan yang lulus bisa jadi CPNS. 1. Sekolah Tinggi Administrasi Negara atau STAN. Politeknik Keuangan Negara STAN adalah perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan vokasi di bidang keuangan negara. PKN STAN memiliki 3 program studi. Program Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik, Program Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara, dan Program Diploma 4 Manajemen Aset Publik. Lulusan Prodi D4 dapat diangkat menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya, atau pemerintah daerah sesuai dengan formasi atau kebutuhan yang tersedia pada tahun yang bersangkutan. Untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur program reguler atau program afirmasi dari lulusan SMA sederajat, seluruh biaya pendidikan di PKN STAN dibebankan pada APBN. Namun, PKN STAN tidak memberikan uang saku kepada mahasiswa selama pendidikan. Pada tahun 2021, nilai ujian tulis berbasis komputer UTBK menjadi salah satu syarat administrasi pendaftaran PKN STAN. 2. Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Sekolah ini mempunyai visi menjadi perguruan tinggi intelijen bertaraf internasional atau World Class Intelligence College yang mempunyai keunggulan dan kewibawaan dalam mendukung terwujudnya keamanan nasional. Selama kuliah di STIN, tidak dipungut biaya. Mahasiswa akan tinggal di asrama, mendapat konsumsi, dan seragam. Disebutkan juga bahwa setelah lulus akan diangkat menjadi CPNS. Mahasiswa pun berkesempatan berlatih menjadi Indonesian Cyber Task Force yang ahli dalam bidang biomedical hazard. Untuk mendapatkan semua manfaat itu, calon mahasiswa perlu melakukan ujian atau seleksi. 3. STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG merupakan sekolah yang berada di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. STMKG memiliki program studi jenjang D4 yang meliputi meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Lulusan STMKG akan bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai ketentuan yang berlaku sejak dinyatakan lulus pendidikan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk STMKG, biaya pendidikan gratis. Namun, taruna dan taruni yang diterima akan ditarik biaya untuk keperluan seragam, atribut, dan lainnya. Biaya tersebut akan dibebankan hanya di awal pendidikan, yaitu saat daftar ulang untuk 4 tahun pendidikan. 4. SSN, Cyber dan Sandi Negara. Sekolah Tinggi Sandi Negara merupakan perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Lulusan
Poltek SSN dapat diangkat menjadi CPNS di lingkungan Badan Cyber dan Sandi Negara atau instansi pemerintah lainnya. Poltek SSN memiliki 3 program studi diploma 4 dengan sistem paket yang harus diselesaikan dalam 8 semester selama 4 tahun. Program studi yang tersedia yaitu Rekayasa Keamanan, Cyber Rekayasa, Kriptografi Rekayasa P, dan Perangkat Keras Kriptografi. 5. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Politeknik Statistika atau STIS merupakan perguruan tinggi kedinasan program diploma 4 yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik sejak tahun 1958, memberikan kesempatan lulusan sekolah menengah umum jurusan IPA untuk dididik menjadi ahli statistik. STIS membuka program studi Statistika, Diploma 3, Studi Statistika Program Diploma 4, dan Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma 4. Lulusan program Diploma 4 akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara golongan 3A dan akan ditugaskan di Badan Pusat Statistik atau BPS atau kementerian atau lembaga atau instansi lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Selama masa pendidikan, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan tanpa uang saku. 6. Poltekip dan Poltekim, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Poltekip dan Politeknik Ilmu Keimigrasian Poltekim. Melansir laman BPSDM Kemenkumham, Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengutip laman Poltekip, jurusan yang tersedia yaitu Manajemen Pemasyarakatan, Teknik Pemasyarakatan, dan Bimbingan Pemasyarakatan. Sementara itu, melansir laman Poltekim melatih individu untuk belajar dengan pekerjaan pemerintah di bidang imigrasi, baik untuk ditempatkan di kantor imigrasi di seluruh Indonesia atau di unit imigrasi di perwakilan luar negeri. Adapun program studinya yaitu Manajemen Teknologi Keimigrasian D4, Administrasi Keimigrasian, D4 Hukum Keimigrasian, dan D3 Keimigrasian. 7. Sekolah Kedinasan Kemenhub, Politeknik Transportasi Darat Indonesia, PTDI STTD, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang, Politeknik Transportasi Darat Poltrada Bali, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Politeknik Pelayaran Surabaya, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Yang ke-8, IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Melansir laman IPDN, calon mahasiswa disebut calon praja. Diharapkan calon praja memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang memadai, kesehatan diri yang prima, kemampuan psikologi diri yang mampu berkembang secara potensial, integritas dan kejujuran diri yang terpercaya, kemampuan komunikasi yang efektif, dan kesiapan untuk bekerja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada seleksi IPDN tidak dipungut biaya kecuali pada tahap SKD dikenakan biaya Rp50.000 seperti sekolah kedinasan lainnya.